dibully. Yo enggak ini sapa bully aku ki lah anak Mai lah. Istirahat sebentar. Sebentar. Aku ke toilet dulu ya, Miss. Ya. Gimana? Mbak Belanya gimana, sayang? Oke, terima kasih. Mbak Belanya lincah banget. Nggak diwoco komennya, yus bene dibanting aja HP-nya. Kalau memang nggak ada yang ngomenin, bener nggak sih? Sungguh luar biasa sekali ya Mbak Bella bisa non-stop. Dan kebetulan tadi Miss Yuni posisi ada di mana, Miss? Posisi saya ada di rumah sakit tadi ya teman-teman ya. Ada yang tahu nggak saya posisinya tadi ada di mana? Saya ada di rumah sakit dan kebetulan Mbak Oliva sudah keadaannya semakin membaik, alhamdulillah ya. Itu semua berkat doa-doa dari kalian semuanya tanpa terkecuali. Benar nggak sih? Tanpa kalian semuanya akan baik-baik saja ya. Jelas tidak baik-baik saja ya teman-teman ya. Kalau kalian tidak mendoakan, tidak memberikan bantuan doa juga ya piye? Kudu piye? Benar nggak sih? Ya sungguh luar biasa pokoknya teman-teman. Artinya tanpa kalian kita semua ya tidak bisa melakukan apapun. Benar gak sih? Benar gak sih? Jadi Mbak Kolifa keadaannya semakin membaik teman-teman. Kok kalau bolongan nih kira ses. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Gimana? Sudah dengar semuanya? Memang kayaknya ada masalah sini. Sebentar ya. Halo? Saya akan angkat teleponnya ya. Sungguh luar biasa setiap harinya seperti ini. Apa ini? Yang besok libur ya, mungkin ketemuan ya teman-teman ya. Yang besok libur, siapa sih yang libur besok? Ada yang libur nggak besok? Ya wes gabung aja besok ya. Senin nih, yang libur Senin juga nggak ada masalah. Yang libur hari Senin juga nggak masalah, tempat ini buat kalian. Jadi kalau kalian mau libur, nggak ada tempat, mau kemana silahkan datang ke kantornya Miss Yuni. Boleh tidur-tiduran, boleh nyantai di sini. Seperti itu ya teman-teman ya. Seperti yang saya sampaikan tadi. Hari ini aktivitas saya kebetulan datang ke tempatnya Mbak Kolifa. Nah, saya sendiri pingin ketawa ya karena ternyata di luar sana itu saat Pak Arif yang dari Malang mengunggahkan satu media yang dimana rela membantu Mbak Kolifa. Jadi habis itu ada penggiringan opini nih dari para teman-teman para Facebooker yang sangat menarik sekali, langsung menghujat saya, menghakimi saya, mengemaki-maki saya. Suka-suka kalian. Tetapi ya udah nggak apa-apa. Benar nggak sih? Dan mereka mengatakan bahwa Miss Yuni hanya cari viral aja, Miss Yuni hanya sok-sokan saja, nggak diwocok komen nih, terserah wes. Miris banget tahu nggak teman-teman, langsung digiring opini seolah-olah ngapain harus cari Yuni, ngapain seperti ini seperti itu. Ya nggak masalah. Sampai jam berapa besok nih? Sampai jam 5 sayang. Dan penggiringan itu membuat narasi-narasi yang kalau dibaca menyakitkan. Tetapi saya tidak marah. Saya sama sekali tidak marah. Artinya adalah prasangka itu selalu ada di manusia. Dan saya selalu bilang bahwa hidup saya tidak harus sesuai dengan standar orang lain. Katanya Mbak Bella tadi ada Miss University Miss no? Iya. Apa? Dosennya Miss Yuni. Dosennya, Kita lulusan Miss Yuni University. Miss Yuni University, nggak jelas kabeh, ono university nih barang.
Karena gini teman-teman, kita hidup itu tidak perlu dengan lolos sensor hidup orang lain. Benar gak sih? Hari-hari ini, akhir-akhir ini, kita itu selalu hidup di bawah sensornya media sosial. Kalau sosial mengatakan bahwa kita jelek, maka hidup kita akan jelek. Kalau sosial media mengatakan bahwa kita itu jahat, maka orang akan menilai kita jahat. Tetapi, apa yang disampaikan media sosial itu memang ada benernya juga. Contohnya, kayak kin, solikin piye kin, meteng piye kin, piye, sido murah piye ora kin. Nah, itu benar. Terus mama sing ilang, diwanceli Bangladesh ki ya tenan. Tetapi kan kita tidak berbicara tentang sensor-sensor yang negatif. Tetapi sensor-sensor yang membuat kita itu berhenti berharap, berhenti melakukan kebaikan. Contohnya apa? Ya saat kita memakai baju jelek, orang bilang itu KW. Terus kita punya rumah jelek, katanya kenapa hidupmu miskin? Ya kan gak masalah toh, iya kan? Kita selalu berusaha untuk menyenangkan hati orang lain, padahal hati orang lain itu gak ada urusannya sama kita. Kita selalu berpikir bagaimana caranya lolos sensor orang lain. Dan saya bodoh amat. Jujur, saat saya pindah ke rumah, ke salah satu apartemen, itu saya nggak lulus sensor dari security kok. Kenapa? Saya dianggap miskin. Nggak apa-apa dianggap miskin. Benar gak sih? Yang penting orang akan tahu betapa tulusnya kita. Selebihnya urusan Anda. Halo? Halo? Kan orang telepon ngejak tarung.